Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi rahmat hidayah sehingga kita masih sempat menghirup udara secara gratis ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yakni berjudul Adab Berhaji dan Berumrah serta dengan hikmahnya. Melaksanakan ibadah haji, jamaah sekalian, melaksanakan ibadah haji begitulah merupakan impian setiap muslim. Namun salah satu dari rukun Islam itu hanya diwajibkan bagi hamba Allah yang memiliki kemampuan saja, tidak dipaksakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup, sekali lagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Tahun ini jutaan umat muslim dan seantero dunia kembali menunaikan haji ke Tanah Suci. Tak ketinggalan lebih dari 200.000 umat muslim di Indonesia juga akan melaksanakan kewajibannya. Kelompok terbang pertama telah diberangkatkan sejak 11 Oktober 2010. Ini merupakan tahun haji pada tahun 2010. Nah, sedangkan haji mabrur tidak dibalas kecuali dengan surga. Sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, agar predikat mabrur melekatkan pada setiap jamaah, maka setiap hamba Allah yang berhaji dan umrah perlu memperhatikan adab atau tata cara menunaikan sholat satu rukun Islam itu sehingga kesempurnaan ibadah haji bisa dicapai. Nah, lalu apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan setiap jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji maupun umrah? Syekh Abdul Aziz Fatih Asy-Syahid Nada dalam kitab Masu'atul Adab Islamiyah menjelaskan sederajat adab berhaji dan umrah yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Pertama, mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian menurut Syekh Nada, seorang tidaklah mendapatkan balasan dari amal yang dikerjakan, kecuali sesuai dengan yang diniatkan. Jadi sesuai itu tergantung niat. Kemudian Allah sendiri telah mewajibkan haji semata-mata untuk meraih keridahannya. Maka dari itu hendaklah niat seorang menunaikan haji dan umrah semata-mata karena Allah, bukan karena hal-hal lain, misalnya ingin dihargai di masyarakat atau lain sebagainya. Ia mengatakan janganlah naik haji karena ria supaya dianggap hebat atau hanya ingin mendapatkan gelar haji saja. Nah, banyak beredar yang di sekitar kita. Yang kedua itu bertobat kepada Allah dengan tobat nasuhah. Nah, Syekh Nada mengungkapkan bahwa seorang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah wajibnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa yang pernah dikerjakan di masa yang lampau dalam berangkat melaksanakan ibadah tersebut, nah, taubat segera ditegakkan bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tarim ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya. Bertobat nasuhah lebih ditekankan lagi kepada para calon jamaah haji karena mereka tidak tahu apakah mereka akan kembali atau tidak. Bisa jadi mereka akan menghembuskan nafas terakhirnya di tanah suci. Nah, selain itu, calon jamaah juga diharuskan meminta izin kepada orang tua. Nah, yang selanjutnya itu mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umrah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim supaya amal yang dilakukannya benar-benar sesuai dengan syariat. Menurut Syekh Said Nada, ilmu adalah imam bagi amal dan amal tanpa didasari ilmu seringkali menjadi menyesatkan. Nah, yang selanjutnya itu membawa bekal yang cukup dari nafkah yang halal. Jangan pernah naik ke tanah suci atau berumrah dengan harta yang tidak halal.
maka niscaya kita akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ketujuh itu memperbanyak sedekah. Nah, yang kedelapan ialah memberikan nafkah kepada teman seperjalanan. Kemudian bertakwa kepada Allah berarti menaati apa yang Dia perintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Segala urusan dapat setiap waktu hendak jamaah haji selalu muraqabah serta menjauhi segala perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Nah, ibadah haji dan umrah merupakan pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalamnya karena ibadah haji maupun umrah adalah wujud dari pertemuan antara kesederhanaan batin dan kecerdasan rasio. Nah, adapun hikmah melaksanakan haji dan umrah, yang pertama meningkatkan kedisiplinan, yang kedua meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Yang ketiga yakni memunculkan sifat yang sabar. Yang keempat itu melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan. Yang kelima yakni meningkatkan dakwah. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.